Pak, hari ini nggak usah lama kali ya, Jumat ya. Jumat soalnya. Berarti kan kami cowok susah ya. Share screen bisa bu? Ya? Udah bisa share screen. Apa tuh? Kameranya ya? Kamera. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada seluruh mahasiswa Bunda mahasiswa Ibu yang sudah bergabung pada hari ini. Nah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi, balita dan anak prasekolah. Nah, pada hari ini kita akan membahas sesuai dengan topik yang telah saya utarakan di pertemuan yang lalu, di minggu lalu, yaitu tentang ASI eksklusif, ya. Nah, kepada mahasiswa Ibu semuanya, tolong diperhatikan, yang kameranya juga tolong dinonaktifkan ya, diaktifkan, biar Ibu bisa melihat langsung apakah seluruh mahasiswa hadir pada pertemuan hari ini. Ya, kepada mahasiswa semuanya, sebelum kita masuk ke materi, adapun Ibu ingin memberikan atau ingin bertanya sekilas tentang materi lalu yang telah kita bahas. Semuanya dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Dengar, Ya? Bu. Oke. Dengar. Nah, kalau begitu ada yang bisa menjelaskan terkait dengan materi lalu yang telah kita bahas? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjelaskan materi minggu lalu? Singkat saja, tidak perlu panjang lebar, singkat saja kita membahas tentang apa? Iya, kepada Desi, silakan. Materi kita minggu lalu adalah tentang bonding attachment, yaitu bonding attachment itu adalah sentuhan pertama yang diberikan oleh orang tua kepada bayi sejak bayi lahir, yaitu baik secara fisik, moral, dan mental, seperti kasih sayang yang diberikan secara tarik-menarik antara orang tua kepada bayi. Ya, bagus sekali ya penjelasan dari Desi. Nah, yang minggu lalu kita membahas tentang bonding attachment, yaitu keterikatan yang dimiliki secara emosional, baik fisik maupun batin yang dimiliki antara orang tua dan bayi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang ASI eksklusif. Ya, sebelumnya saya yakin mahasiswa sekalian sudah pernah mendengar, ya kan, apa itu yang disebut dengan ASI eksklusif. Ya, ada yang bisa menjelaskan singkat saja apa itu ASI eksklusif? Sibuk Kepada Etari, mungkin. ASI eksklusif merupakan hanya pemberian ASI saja, tidak memberikan makanan atau minuman yang lainnya, baik dari sejak lahir sampai berusia 6 bulan. Dia tidak minum minuman apapun dan makanan apapun, Bu, selain ASI. Ya, benar ya tadi ya, ASI eksklusif merupakan pemberian hanya ASI saja tanpa diberikan makanan pendamping yang lain. Nah, mungkin kepada Desi mau menambahkan juga, kepada Desi, Ibu persilahkan. Iya, Bu, ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja selama 6 bulan tanpa penambahan makanan dan minuman yang lain yang diberikan oleh ibu kepada bayi. Cuma ASI saja yang diberikan selama 6 bulan. Ya, yang lain juga mendengar ya penjelasan yang diberikan, yang diutarakan oleh para teman-teman ya terkait dengan definisi atau pengertian dari ASI eksklusif. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan ASI eksklusif dan juga komposisi dari ASI dan juga manfaat ya, baik itu kepada bayinya, kepada ibunya maupun kepada keluarga dan masyarakat. Nah, jadi tolong dipahami dan disimak sebaik mungkin. Jika ada pertanyaan nanti bisa diacungkan aja ya tangannya ya. Jadi Ibu bisa tahu siapa yang akan bertanya. Nah, kemudian nanti pada pertengahan sesi, pada di akhir sesi, Ibu juga akan bertanya
ya sebagai penilaian yang akan Ibu nilai untuk perkuliahan pada hari ini. Oke? Nah, siap ya, semuanya kita bahas ya, apa itu yang dimaksud dengan ASI eksklusif. Nah, air susu ibu adalah kepanjangan dari ASI ya. ASI itu disingkat ya kan, karena kita telah familiar dengan kata-kata ASI ya. Jadi ASI itu kepanjangannya adalah air susu ibu. Merupakan suatu emulsi dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam organik yang disekresikan oleh kedua belah kelenjar payudara ibu ya pada saat pasca melahirkan dan berguna sebagai makanan dan minuman bayi. Nah, ya, jadi ASI itu sudah terbentuk dari sejak masa kehamilan. Nah, ya, jadi dari masa kehamilan, masa bayi masih berada di dalam perut ibu, itu ASI sudah mulai terbentuk dan sudah mulai adanya ASI yang telah diproduksi di dalam tubuh ibu dengan yang dikeluarkan ya oleh kedua belah kelenjar payudara ibu. Nah, kemudian kapan bisa dikonsumsi oleh si bayi ASI itu, yaitu pada saat setelah melahirkan. Nah, ASI merupakan cairan alamiah yang mudah didapat dan fleksibel, dapat diminum tanpa persiapan khusus, dengan temperatur yang sesuai dengan bayinya serta bebas dari kontaminasi bakteri. Nah, jadi ASI itu merupakan suatu makanan alamiah ya, ataupun minuman alamiah yang terbentuk dari dalam tubuh si ibu ya kan. Nah, ASI merupakan cairan yang dapat dikonsumsi langsung. Jadi tanpa harus kita ribet memasak terlebih dahulu atau mempersiapkannya terlebih dahulu, tidak. Ya, karena ASI dapat langsung dikonsumsi oleh bayinya dari si ibu. Nah, kemudian ASI juga dapat kita simpan ya, juga ya kan di dalam dengan suhu yang tertentu. Jadi kita dapat memberikannya langsung kepada si bayinya. Jadi tanpa berbeda dengan kandungan berbeda dengan cara kita persiapan kepada susu formula. Nah, jadi ASI ini sangat efektif dan sangat efisien. Di samping itu dia juga memiliki komposisi dan kegunaan serta manfaat yang sangat luar biasa untuk bayinya ya. Jadi tidak hanya terdapat untuk bayinya, tetapi juga manfaat ini juga dapat berguna bagi si ibu gitu. Nah, selain itu, pemberian ASI pada bayi dapat melindungi bayi dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Ya, contohnya seperti apa? Ayo, ada yang tahu tidak serangan penyakit seperti apa yang lebih rentan dan lebih rawan yang terjadi pada bayi?
ini meliputi antara lain seperti ASI predominan. Nah, jadi tolong dipahami yaitu ASI predominan ini adalah ASI, ya kan, air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak usia 0 sampai 6 bulan. Nah, jadi ASI yang hanya diberikan kepada bayi sejak usia 0 sampai 6 bulan, lalu ditambahkan dengan pemberian minuman lain berupa teh, madu, air tarjin, dan minuman lainnya yang bersifat manis. Ya, nah itu yang disebut dengan istilah ASI predominan. Ya, dia si ibu juga memberikan ASI, tapi di samping itu si ibu juga memberikan makanan atau minuman yang lain. Ya, nah jadi kalau misalnya seperti ini itu tidak eksklusif lagi ya, karena kalau eksklusif hanya memberikan ASI saja gitu. Nah, sedangkan istilah yang kedua dalam pemberian ASI adanya ASI parsial. ASI parsial yaitu yang diberi pada anak sejak lahir, di samping juga diberi tambahan makanan padat lain seperti bubur, buah, dan lainnya selain ASI. Nah, jadi di sini ASI parsial ini selain diberi minuman, tapi juga diberikan makanan. Ya, jadi kita kan pernah dengar ya, pernah kita juga mengetahui bahwa di zaman dahulu mungkin ataupun mungkin dulu ya semasa orang tua kita belum dikenal dengan namanya ASI eksklusif ya. Jadi masih diberikan ya ASI air susu, isi ibu tetap menyusui tetapi masih diberikannya makanan-makanan pendamping yang lain seperti nasi pisang ya kan. Jadi nasi pisang yang yang dihancurkan sampai hancur sampai halus kemudian diberikan kepada si bayi. Nah, ya, tapi juga diberikannya ASI. Nah, kalau samping itu, kalau sudah seperti itu yang disebut dengan istilah ASI parsial. Nah, sedangkan yang ketiga, istilah yang ketiga yaitu adalah ASI eksklusif. Nah, di sini yang sudah sangat familiar kita dengar, yaitu yang disebut dengan ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah hanya diberikan kepada bayi sejak dilahirkan waktu 6 bulan pertama tanpa memberikan makanan maupun minuman pendamping atau pengganti lain selain ASI seperti susu formula. Ya, seperti madu, air jeruk, air putih, air teh, dan tanpa tambahan makanan padat, bubur nasi, bubur susu, biskuit, dan lainnya. Nah, ya, jadi ASI eksklusif ini hanya pure murni, hanya diberi ASI saja. Selama kapan Bu? Sampai waktu 6 bulan. Nah, jadi kalau misalnya bayi sakit seperti apa? Ya kan? Jadi kalau bayi sakit ketika kita imunisasi, kemungkinan daya imun tubuh si bayi itu kan tidak dapat beradaptasi ya dengan cairan luar yang dia dapat, ya kan? Seperti apa? Atau mungkin bisa terjadi demam. Nah, jadi kalau pada saat si bayi merasa sakit, diusahakan sebaiknya yang tadi ASI diberikan secara 2 jam atau 1 jam sekali. Ketika si bayi sakit, diusahakan diberikan serutin mungkin, sesering mungkin. Karena ASI itu dalam ASI sangat banyak sekali mengandung nutrisi kandungan-kandungan yang dapat membuat daya imun tubuh bayi itu kuat. Begitu, ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dari penjelasan ataupun pengertian ASI yang saya jelaskan dari tadi sampai ke istilah ASI, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Jadi Ibu anggap semuanya sudah paham ya. Jadi nanti ketika di akhir sesi saya mau bertanya kepada mahasiswa semuanya. Jadi saya mohon yang tidak aktif tadi, yang belum pernah merasa bertanya sama sekali, mohon dipersiapkan pertanyaannya. Jadi kita bisa diskusi bersama pada sesi kali ini, pada pertemuan ini, ya. Nah, oke, saya lanjut. Kemudian, nah di sini baru kita memasuki definisi ASI, ya kan?
apa yang disebut dengan ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi 0 sampai 6 bulan tanpa pemberian tambahan cairan lain seperti susu formula, air jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubuk susu, biskuit, dan nasi tim. Gitu ya. Jadi ASI eksklusif ini hanya diberikan ASI saja dari usia 0 hingga 6 bulan ya. Kalau misalnya ketika pemberian ASI eksklusif diberikan dicampur dengan air putih, maka dia tidak eksklusif lagi. Nah, itu masuk ke dalam istilah ASI predominan. Makanya diharapkan kepada ibu yang menyusui bayinya dari usia 0 sampai 6 bulan, sebaiknya meningkatkan nutrisi, memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, ya kan? Di samping itu juga para ibu tidak perlu khawatir akan naiknya berat badan, ya kan? Karena pemberian ASI secara rutin, secara aktif dapat menjadi salah satu treatment untuk menurunkan berat badan pada si ibu. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, nah makanya pada ketika pada ibu yang sedang menyusui ini diharapkan agar tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, ya, yang dapat mengurangi jumlah produksi ASI, ya kan, seperti apa makanan pedas, ya, ataupun makanan-makanan yang mengandung pengawet. Nah, sebaiknya seperti itu, makanan-makanan seperti itu dihindari. Lebih mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga vitamin-vitamin yang dapat meningkatkan produksi ASI di dalam tubuh. Ya, nah di samping itu juga selain makanan yang dikonsumsi oleh si ibu juga harus menghindari tingkat stres. Nah, jadi kalau stres ini sangat berperan penting ya. Jadi kalau si ibu sendiri dia merasa stres, ya kan, dengan mungkin beban pekerjaan yang dia sedang alami, nah itu dapat mempengaruhi sisa produksi ASI di dalam tubuh. Nah, ya, jadi ASI itu mungkin tidak berkurang, hanya saja jumlahnya ataupun kandungannya itu akan mulai berkurang ketika ibu mengalami stres. Nah, gitu ya. Jadi diusahakan ketika si ibu sedang menyusui bahagia, tetap rileks ya, tetap rileks dan memikirkan hal-hal yang dapat membuat si ibu bahagia. Nah, ya. Kemudian air susu ibu adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktos, dan garam-garam organik yang diekskresi oleh kedua belah kelenjar payudara ibu sebagai makanan utama bagi bayi. Ya, jadi di dalam air susu, di dalam ASI sendiri mengandung beberapa kandungan ataupun komposisi yang baik bagi si bayi, ya kan? Nah, pada awal isapan pertama ASI yang diberikan oleh bayi, yang diberikan kepada bayi, nah itu mengandung zat-zat yang berfungsi untuk perkembangan otak si bayi. Nah, kemudian kepada hisapan yang selanjutnya, larutan ASI yang selanjutnya mengandung zat-zat lemak yang berguna bagi pertumbuhan dan berat badan si bayi. Makanya kalian, siapa yang sudah pernah lihat bagaimana kandungan ASI ketika ASI awal dan ASI akhir? Siapa yang sudah pernah lihat? Belum ya? Jadi atau mungkin ada sanak saudara ataupun ibu mungkin pernah menyusui dan kalian juga bisa melihat bahwa tidak penasaran terkait dengan ibu yang menyusui ataupun pernah praktik melihat seorang ibu yang menyusui seperti apa gitu. Belum pernah ya. Iya. Nah, mungkin nanti di akhir sesi kita mungkin bisa berbagi pengalaman ya. Karena di samping di sini kan
alangkah baiknya jika kita dalam pertemuan ini kan kita berbagi cerita, berbagi pengalaman terkait dengan ASI eksklusif ini ya. Nah, ASI eksklusif ini adalah salah satu program yang sangat boomingkan ya, jangan tetap harapkan biar agar seluruh ibu di dunia ya, di dunia ini melakukan atau memberikan ASI kepada bayinya, karena kita mengetahui bahwa kandungan dari ASI ini sangat penting ya terhadap pertumbuhan otak maupun berat badan si bayi ya. Nah, pada usia 6 bulan pertama, bayi hanya perlu diberikan ASI saja atau yang dikenal dengan sebutan ASI eksklusif ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, menyusui adalah cara alami untuk memberikan asupan gizi, imunitas, dan memelihara emosional secara optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nah, jadi dengan cara menyusui inilah bahwa bayi memiliki asupan gizi yang cukup, ya kan, asupan gizi yang cukup, dan kemudian memiliki daya imun yang kuat jika seorang ibu memberikan ASI kepada si bayi. Nah, kita akan membahas tentang komposisi ASI. Nah, seperti apa itu komposisi ASI, ya kan? Dari ASI awal hingga ASI akhir. Nanti di sini akan saya jelaskan terkait dengan komposisi ASI. Nah, pada ASI pertama yang kita kenal yaitu yang disebut dengan kolostrum. Nah, dia berwarna kuning, ya kan? Kalau orang yang tidak mengerti mungkin akan dibuang ASI yang berwarna kuning tersebut. Tetapi sebenarnya kandungannya itu sangat tinggi yang berada pada kolostrum. Kolostrum ini adalah ASI yang diperoleh dari ibu pasca melahirkan dari hari pertama sampai hari keempat. Nah, yaitu susu pertama keluar yang berbentuk cairan kekuningan yang lebih kental dari ASI matur. Nah, jadi kolostrum diproduksi pada masa kehamilan sampai kelahiran dan akan digantikan oleh ASI transisi dalam 2-4 hari setelah kelahiran bayi. Nah, ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian menjumpai klien ya kan, atau ibu hamil, ibu bersalin yang ingin memberikan ASI kepada bayinya, ataupun ada keluarga yang ingin memberikan ASI kepada bayinya, harap itu ASI pertama jangan dibuang. Kalaupun tidak tidak mampu diberikan kepada bayinya, dapat diperas saja, kemudian diberikan diletakkan di sendok dan lalu langsung berikan kepada si bayi. Nah, karena itu kolostrum adalah mengandung kandungan yang sangat tinggi, protein yang sangat tinggi untuk perkembangan otak si bayi. Nah, di sini adalah kandungan ataupun komposisi ya dalam kolostrum ya. Kolostrum yaitu mengandung protein 8,5%, kemudian karbohidrat ya 3,5%, sedangkan lemak 2,5% dan garam dan mineral 0,4%. Nah, di sini kita tahu bahwa garam dan mineral pada kolostrum itu sangat rendah, ya kan? Nah, yang paling tinggi yaitu zat airnya serta protein yang paling tinggi di kolostrum ini, di air susu pertama. Nah, selain itu, kolostrum juga tinggi immunoglobulin A, IgA yang berperan sebagai imun pasif pada bayi. Nah, imun pasif ini adalah untuk meningkatkan ataupun mempertahankan daya sistem kekebalan tubuh pada si bayi. Nah, makanya pentingnya diberikan kolostrum ini kepada si bayi. Kemudian kolostrum juga dapat berfungsi sebagai pencahar yang dapat membersihkan saluran pencernaan bayi baru lahir sehingga volume kolostrum sekitar 150 sampai 300 ml per satu hari. Ya. Jadi pentingnya kita ketahui bahwa kolostrum ini sangat penting. Sangat penting bagi bayinya ya. Samping itu juga dapat meningkatkan pertumbuhan otak, perkembangan otak ya, dan juga baik bagi sistem imun kekebalan tubuh pada bayi. Seperti itu ya.
Nah, yang kedua adalah ASI masa transisi. Nah, ASI masa transisi ini adalah ASI hari 5 sampai ke 10. Nah, ASI ini keluar pada hari 5 setelah persalinan dan sampai hari ke-10. ASI peralihan ataupun ASI transisi ini keluar sejak hari 5 sampai 10 pasca persalinan. Nah, volumenya bertambah banyak dan ada perubahan warna dan komposisinya. Gitu. Kandungan protein dalam air susu semakin menurun, namun kandungan lemak, laktosa, vitamin larut, air, dan juga volume ASI akan semakin meningkat. Nah, jadi pada hari ke-5 dan 10 ini, maka produksi ASI akan semakin lancar dan semakin banyak. Nah, dan juga kandungannya juga akan semakin berbeda. Gitu, dia tidak sama seperti kandungan yang terdapat pada kolostrum tadi di awal. Gitu, ya. Nah, kemudian selanjutnya ASI matur. ASI matur yaitu ASI matang. Ya, yaitu ASI yang telah dikeluarkan ataupun ASI yang dikeluarkan pada sekitar hari ke-14 hingga selanjutnya dan seterusnya. Jadi komposisi pada ASI matur ini relatifnya lebih tetap ya komposisinya, ya kan? Nah, merupakan suatu cairan berwarna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari gambar kesenat riboflavin, yaitu kandungan yang terdapat dari ASI, ya, dan juga karoten yang terdapat di dalamnya. Pada ibu yang sehat di mana produksi ASI itu cukup, ASI ini merupakan makanan satu-satunya yang paling baik dan cukup untuk bayi sampai usia umur 6 bulan. Nah, pernah lihat tidak kalian jika seorang ibu yang menyusui bayinya yang sedang menangis, jika diberikan ASI kurang lebih 5 atau 10 menit saja bayi tersebut tidak rewel kembali dan dia tidak nangis kembali. Pernah lihat ya? Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya si bayi sudah mulai kelaparan, dia akan mulai haus, dia akan nangis dan akan rewel. Nah, lalu si ibu memberikan ASI-nya. Nah, jadi ketika ibu memberikan ASI kepada bayi, maka bayi telah mendapat asupan ataupun asupan makanan ataupun minuman yang dia dapat sehingga itu membuat perut dia kenyang. Nah, subhanallah, masya Allah ya, sebenarnya kita tidak dapat membayangkan hanya dengan meminum ASI saja bayi akan merasa kenyang dan merasa bahwa cukup dengan asupan air susu ibu saja, ya. Nah, seperti itulah ya, jika kita pikirkan kekuasaan Allah, maka sangat luar biasa. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu repot mencari susu formula kita berikan kepada si bayi, ya kan? Jadi hanya cukup dengan memberikan ASI saja. Nah, makanya kepada ibu-ibu semuanya yang sedang menyusui ataupun yang sedang hamil dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Di samping itu, ASI sangat penting bagi pertumbuhan tubuh si bayi. Nah, kandungan utama ASI matur ialah laktosa karbohidrat. Ya kan, pernah dengar ya? Laktosa karbohidrat, yaitu ini adalah salah satu kandungan vitamin yang terdapat di dalam nasi. Nah, nasi itu kan lebih karbohidrat untuk daya tahan tubuh, untuk agar tubuh memiliki tenaga dan stamina sehingga dapat juga meningkatkan berat badan ya, berat badan khususnya. Nah, yang merupakan sumber energi untuk otak. Nah, itu kan. Nah, konsentrasi laktosa pada air susu manusia kira-kira lebih banyak 50% dibandingkan dengan susu sapi. Nah, jadi walaupun demikian angka kejadian diare karena intoleransi laktosa jarang ditemukan pada bayi yang mendapatkan ASI karena penyerapan laktosa ASI lebih baik dibanding laktosa yang terdapat pada susu sapi. Nah, jadi kalau kita berikan susu sapi kepada si bayi, itu kan penyerapannya akan mulai tidak lebih baik seperti penyerapan laktosa yang didapat dari ASI. Ya kan, itu berbeda. Antara laktosa karbohidrat yang didapat dari susu sapi sama ASI itu sangat berbeda.
Nah, ya, jadi bandingnya itu sama banyak antara laktosa, karbohidrat yang didapat pada susu pada ASI maupun pada susu sapi itu berbanding 50%. Nah, tetapi jika kandungannya atau manfaatnya itu lebih baik adalah yang terdapat pada ASI. Nah, gitu. Jadi lebih bagus kita memberikan ASI, bukan? Ya kan? Memberikan ASI kepada si bayi. Nah, jika kita melihat fenomena sekarang, banyak sekali ibu-ibu yang tidak memberikan ASI kepada anaknya atau kepada si bayi, ya kan? Dikarenakan mungkin kesibukannya, karena ibu yang bekerja. Kemudian dikarenakan mungkin keinginan si ibu sendirinya itu tidak full, dalam arti kata tidak penuh ya niatnya ya. Karena kalau dibilang ASINya, banyak yang bilang bahwa nggak keluar ini, ASINya nggak keluar ya. Sebenarnya pada dasarnya itu semua sama ya. Jadi hormon yang bekerja pada saat hamil, pada hormon yang memproduksi ASI yang bekerja pada saat kehamilan itu tetap bekerja itu di seluruh, pada semuanya itu sama, hampir sama. Jadi pada saat kehamilan itu ASI sudah diproduksi, biarpun dia belum keluar. Nah, ya kan? Jadi ASI itu sudah mulai diproduksi pada saat masa kehamilan. Begitu setelah pasca persalinan, begitu setelah melahirkan, nah ASI ini dirangsang dengan daya hisapan si bayi. Jadi kalau misalnya si bayi sudah menyusui tapi ASINya tetap nggak mau keluar, nah itu yang di mana letak kesalahannya sebenarnya, ya? Ya, cuman jika kita memikirkan bahwa dari segi faktor-faktor, banyak sekali ya faktor, di samping faktor-faktor yang ibu-ibu yang tidak memberikan ASI kepada bayi itu banyak sekali ya kan. Yang paling sering ya, paling tinggi adalah faktor gaya hidup. Nah, ya. Nah, dengar ya suara saya semuanya jelas? Ada jelas dengan suara saya? Jelas, Bu. jelas Bu. Jelas ya? Iya Bu. Iya. Nah, baik, saya akan lanjut ya. Nah, ASI pada fase ini yang keluar pertama kali atau pada 5 menit pertama disebut sebagai formil. Nah, tolong diingat ya. Jadi formil itu adalah ASI yang keluar pada 5 menit pertama. Makanya ketika kita lihat bahwa ASI yang pertama kali itu berwarna bening. Dia agak encer, agak cair, jadi tidak kental. Nah, kemudian formik lebih encer atau kandungan lemaknya lebih rendah, namun tinggi laktosa, gula, protein, mineral, dan air. Nah, gitu. Ya, kemudian pada ASI selanjutnya yaitu disebut dengan hamil. Nah, seperti ini. Hamil ya. Nah, ini adalah kolostrum ya. Nah, kolostrum ini yaitu dia berwarna kekuningan, ASI yang berwarna kekuningan. Kemudian ini adalah penting bagi pertumbuhan otak si bayi dan juga kepada daya sistem imun, kekebalan tubuh pada bayi. Nah, yang kemudian yang di tengah ada formil. Di sini formil bisa kalian lihat ya, perbedaan antara kolostrum, formil, dan hamil. Nah, formil ini mengandung mineral, air, ataupun gula ya yang baik bagi tubuh si bayi. Kemudian hamil. Hamil ini yang mengandung karbohidrat, lemak yang penting untuk pertumbuhan berat badan si bayi. Ya, jadi bisa kalian bedakan ya kan, kolostrum ini hanya keluar pada hari pertama sampai hari keempat saja. Setelah itu baru keluar formil dan hamil. Dan formil ini adalah air susu ibu yang keluar pada 5 menit pertama.
Jadi kalau pada bayi yang terus menyusui ya kan selama 15 menit ataupun 30 menit, maka dia akan mengkonsumsi formil dan hamil. Jadi formil ini adalah susu yang keluar pada 5 menit pertama. Selanjutnya akan keluar hamil. Dapat dipahami ya? Ya? Ya, nanti di akhir perkuliahan, di akhir sesi saya akan bertanya. Nah, di sini akan saya jelaskan ya kandungan-kandungan ataupun komposisi ASI, ya, ke adanya lemak, nanti adanya lemak, ya, kemudian ada juga mineral, ya, komposisi yang terdapat dalam larutan ASI, ya. Nah, lemak, ASI mengandung lemak yang mudah dicerna dan diserap bayi karena mengandung enzim lipase yang berperan dalam mencerna lemak. Jadi lemak utama ASI ialah lemak ikatan panjang omega 3, omega 6, DHA, dan asam arachidonaat, yaitu suatu asam lemak esensial untuk menyelinisasi saraf yang penting untuk pertumbuhan otak. Nah, ya. Kemudian ada karbohidrat. Karbohidrat utama yang terdapat di dalam ASI ialah laktosa ataupun gula, yang disebut kita biasa panggilnya dalam bahasa medis yaitu laktosa, dan kandungannya sekitar 20-30% lebih banyak dibandingkan susu sapi. Laktosa dapat meningkatkan penyerapan kalsium yang sangat penting untuk pertumbuhan tulang. Ya. Jadi kita sudah membahas tentang komposisi pertama dari ASI yaitu lemak, kemudian karbohidrat, kemudian selanjutnya adanya protein. Nah, protein utama ASI ialah WHO yang mudah, ini maaf ya, mau ketambahan kata-katanya maaf, ya, adalah protein utama ASI adalah yang mudah dicerna oleh bayi sehingga tidak menyebabkan gangguan intestinal, yaitu gangguan pencernaan, ya. Kemudian kandungan protein ini sekitar 60%. Kemudian ASI mengandung alfa-lactalbumin yang jarang menyebabkan alergi seperti halnya yang terdapat pada susu sapi. Nah, ya, banyak ya kita ketahui bahwa adanya kandungan yang terdapat dalam ASI. Yang tadi yang pertama adanya lemak, adanya karbohidrat, kemudian adanya protein. Selanjutnya di dalam ASI juga mengandung lactoferrin ya, yang berperan sebagai pengangkut zat besi dan juga sistem imun usus bayi dari bakteri patogen. Nah, jadi lactoferrin ini dapat menjaga ya kan, menjaga sistem pencernaan bayi sehingga tidak terjadinya infeksi ataupun terhindar dari bakteri. Nah, selanjutnya ada vitamin, mineral, dan zat besi ASI. Di sini ASI mengandung vitamin, mineral, dan zat besi yang lengkap dan mudah diserap oleh bayi. Nah, ya, dan juga yang terakhir mengandung imunoglobulin. Ya, nah kita ketahui bahwa imunoglobulin ini adalah untuk sistem kekebalan tubuh pada si bayi ya. ASI tidak hanya berperan sebagai imunisasi aktif yang merangsang pembentukan daya tahan tubuh bayi, melainkan juga berperan sebagai imunisasi pasif yang akan melindungi usus bayi pada minggu pertama kehidupan dari alergen karena mengandung imunoglobulin A. Nah, atau ikatan senyawanya IgA ya, yang kita ketahui. Nah, ini dia imunoglobulin ini, kandungan komposisi ini adalah yang terdapat pada ASI ya, yang fungsinya ataupun yang berperan sebagai imunisasi aktif. Nah, ya, jadi dia dapat menjaga sistem imun ataupun sistem kekebalan tubuh pada si bayi. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat ASI. Tapi sebelum kita masuk ke dalam manfaat ASI, kita akan jeda dulu sebentar ya.
ataupun akan saya lakukan pertanyaan ya saya berikan pertanyaan terkait dengan yang telah kita bahas tadi di awal ya, yaitu tentang komposisi ASI. Siapa yang bisa memberikan penjelasan terkait dengan komposisi ASI? Kepada Rewi. Kepada Rewi mungkin bisa menjawab dari pertanyaan yang Ibu tanyakan. Saya akan menjawab, Bu. Komposisi ASI dari hari 1 sampai ke 4, komposisi yang pertama, keluar berbentuk cairan kekuningan yang lebih kental dari ASI matur. Kandungannya, kolesterol mengandung protein 8,5%, karbohidrat 3,5%, dan lemak 2,5%, garam mineral 0,4%, sedangkan yang lebih banyak air 85,1%, vitamin larutan lemak. Selain itu, kolesterol. Ya, Dewi, bisa dilanjutkan? Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin dengan apa saja yang terdapat pada komposisi ASI? Desi mungkin yang mau menambahkan, Desi? Iya Bu, komposisi ASI. Yaitu yang pertama kolostrum, yaitu ASI yang diberikan dari hari yang pertama, yang keluar dari hari yang pertama sampai hari yang keempat, yaitu merupakan susu pertama yang keluar berbentuk cairan kekuningan yang lebih kental dari ASI matur. Kolostrum diproduksi selama kehamilan sampai terjadinya kelahiran dan akan digantikan oleh ASI transisi dalam waktu 2-4 hari. ASI kolostrum ini sangat penting untuk perkembangan otak pada si bayi. Itu adalah istilah yang bagian dari ASI ya, dari ASI eksklusif sendiri ya. Adanya ASI kolostrum ya kan, adanya ASI matur ya, atau setelah kolostrum yaitu ASI transisi atau dan setelah itu baru ASI matur ya. Nah, jadi pertanyaan saya di sini adalah komposisi ASI. Ayo, coba sebutkan komposisi ASI. Ada berapa saja? Ada berapa? Siapa? Ayo di sini. Desi mungkin bisa menjawab. Komposisi ASI yaitu lemak mineral yang mudah dicerna dan diserap oleh bayi, dan ada juga karbohidrat utama yang di dalamnya ASI ialah laktosa. Gula kandungannya itu 20-30%. Selanjutnya protein, yaitu protein utama ASI adalah yang mudah dicerna bagi bayi sehingga tidak menyebabkan gangguan internal. ASI juga mengandung laktoferin yang berperan sebagai pengangkut zat. Ya sudah ya. Ya, tadi yang terakhir lupa ditambahkan sedikit bahwa ASI mengandung vitamin mineral, kemudian dan air serta imunoglobulin A ya, yang penting bagi sistem imun kekebalan tubuh pada si bayi. Nah, saya rasa untuk pertanyaan Ibu pada pertengahan sesi ini sudah cukup. Ibu rasa sudah pada paham semua ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali dengan materi selanjutnya. Nah, ada pun manfaat-manfaat dari ASI yang belum Ibu bahas, nanti kalian bisa membaca dan mencari referensi-referensi yang terkait dengan
ASI eksklusif sendiri bagaimana manfaatnya terutama bagi si bayi, kemudian kepada ibu, keluarga maupun masyarakat ya. Nanti tolong dibaca kembali referensi-referensinya yang terkait dengan ASI eksklusif di sini. Karena nanti pada pertemuan selanjutnya ketika kita melakukan tatap muka, mungkin di situ saya akan memberikan penugasan terkait dengan ASI eksklusif kepada kalian mahasiswa ibu semuanya. Baiklah, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sekilas dengan ASI eksklusif. Ya, kepada Lucy ya. Leni, Bu. Iya, ya, mohon maaf Leni. Kepada Leni, apa yang ingin ditanyakan? Iya. Tunggu. Iya, Leni. Atau mungkin yang lain yang mau bertanya? Ya, siapa namanya? Dara Mutia, Bu. Oh iya, Dara. Ya, kepada Dara. Dara mau bertanya, Bu. Jadi kan ada tetangga tuh, Bu, kan baru siaran dia, Bu. Terus kan ASI dia tuh macet. Terus lama-lama dia nggak ngasih gitu karena macet ASInya dia nggak ngasih. Habis itu dia tiba-tiba ngasih lagi, Bu. Kata bidannya nggak bagus kalau nggak kasih kan, Bu. Jadi pas dia kasih, bayinya ini nggak mau lagi, Bu. Itu gimana, Bu? Nah, baru ini Ibu dengar ya istilah ASI macet ya. Kayak ya, jadi ya bagus ya Dara ya pertanyaan yang Dara utarakan ya, yang Dara tanyakan. Nah, jika terdapat kondisi seperti itu, hal seperti apakah yang sebaiknya kita lakukan? Nah, jadi kita seorang bidan harus bisa berpikir ataupun harus bisa memberikan solusi terkait jika ada masalah yang terjadi pada ibu menyusui. Nah kan, kalau dia sebaiknya jika ada kondisi yang seperti itu, ibu tetap harus memberikan ASI kepada bayinya. Jangan hanya memikirkan si bayinya mau atau tidak, tetapi memikirkan bahwa kandungan yang terdapat di dalam ASI tersebut itu sangat baik dan sangat efektif bagi pertumbuhan dan perkembangan otak si bayi. Nah, sangat disayangkan jika kita memberikan susu formula kepada si bayi. Ya kan? Karena susu formula itu adalah vitamin yang terdapat pada susu formula itu hanya semua vitamin yang buatan. Jadi bukan alamiah yang terbentuk dari tubuh si ibu. Nah, gitu. Di samping itu, jika kita juga rutin memberikan susu formula, maka akan rawan. Ya, akan sering terjadinya penyakit dan sehingga si bayi dapat sering terserang penyakit. Jadi kondisi suhu tubuh dia ataupun kondisi imun yang dia miliki jika dia mengkonsumsi susu formula, maka dia tidak mudah beradaptasi terhadap dengan paparan lingkungan baru yang dia dapat. Maka dia akan rentan dan rawan terkena penyakit. Makanya dari itu kita selaku bidan wajib ya membumingkan ataupun mempromosikan sekuat mungkin untuk memberikan ASI eksklusif kepada si bayinya. Jadi kalau ada kondisi yang seperti itu, si ibu harus tetap memberikan ASI kepada bayi. Nah, jadi kalau misalnya ada masa kenapa bayinya nggak mau, cari waktu ataupun kondisi di mana si bayinya itu mau. Ya, jadi makanya di samping itu si ibu juga harus mementingkan apa yang dia konsumsi. Nah, jadi dia juga harus menjaga terhadap makanan yang dia konsumsi. Karena dia juga dalam kondisi menyusui, ya. Jadi asupan makanan yang dia konsumsi itu akan mempengaruhi produksi ASI yang akan diberikannya kepada si bayinya. Maka dia harus menjaga juga terhadap makanan apa yang akan dia konsumsi. Maka itu akan mempengaruhi terhadap kekentalan ataupun komponen atau komposisi yang dia terdapat pada ASI tersebut yang akan diberikan kepada si bayi.
gitu. Jadi gini, kondisi mungkin si bayinya menangis atau rewel pada saat diberikan ASI itu bisa jadi pada tahap ataupun pada menit pertama. Nah, jika pada menit selanjutnya terus dilakukan dengan usaha, mungkin saya rasa si bayi tersebut akan tetap ingin melanjutkan ASI, akan tetap ingin mengkonsumsi ASI. Tapi jika seorang ibu hanya mengira bahwa si anak ini nggak mau, dia nangis diberikan ASI. Nah, lambat-lambat laun ketika ibu tidak memberikan ASI, maka ASI itu sendiri akan hilang. Produksi ASI pada tubuh itu akan banyak jika si bayi melakukan rangsangan seperti aktif. Ketika ibu memberikan ataupun menyusui secara aktif, maka produksi ASI dalam tubuh si ibu akan semakin banyak. Ya, hisapan yang dilakukan oleh si bayi itu akan merangsang hormon prolaktin yang terdapat pada produksi air susu ibu. Nah, ya, jadi sebaiknya seorang ibu harus tetap memberikan ASI kepada bayi, ya kan, sampai usianya mencapai 2 tahun. Seperti itu, ya. Jadi pada usia 0 sampai 6 bulan itu hanya diberikan ASI saja. Jangan diberikan makanan-makanan pendamping yang lain. Nah, sudah di atas 6 bulan baru nanti kita perkenalkan perlahan-perlahan ya makanan-makanan luar seperti minuman-minuman yang halus yang bersifat mampu dan mudah dicerna oleh bayi. Seperti itu. Bagaimana, Dara? Dapat dipahami? Dapat, Bu. Mungkin ada lagi yang lain yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri sesi hari ini? Ya, kepada Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana tanda bayi lapar dan sudah cukup menerima ASI? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus ya Leni ya. Jadi bagaimana cara kita mengenali bayi itu sudah mulai lapar ya ataupun haus, dan juga bagaimana juga kita mengetahui bahwa dia sudah kenyang ya tidak rewel lagi. Nah, dari awal kita dapat mengenali bahwa bayi itu lapar atau haus ketika si bayinya rewel, mulai menangis ya. Nah, pada dia sudah rewel atau menangis, nah di situ kita sudah mengetahui bahwa si bayi itu mungkin butuh makanan ya, yang dia dapat dari ASI. Nah, begitu sudah kita berikan ASI, berikanlah ASI itu jeda waktu adalah 1,5 jam atau 2 jam. Ketika bayi itu tidur, lalu bangunkan lagi untuk kita berikan ASI-nya. Nah, jadi bayi ketika sudah kenyang, dia akan mulai tenang. Dia tidak rewel lagi, dan dia tidak menangis lagi. Nah, itu berarti si bayi sudah mulai kenyang, dan sudah mulai tenang. Nah, ketika dia lapar lagi, dia akan mulai menangis, dia akan mulai rewel. Seperti itu. Nah, frekuensi pemberian ASI kepada bayi itu selama kurang lebih maksimal waktu 2 jam. Ya, atau minimal 1 jam sekali. Setiap pemberian yang diberikan dari ibu adalah sebanyak 10-15 menit. Seperti itu. Ya, dapat dipahami? Oke, selanjutnya kepada Tari yang mau bertanya. Ya, Bu. Saya ingin menanyakan, Bu, kan kita sudah belajar mengenai pembahasan ASI eksklusif, Bu. Saya ingin menanyakan apa kandungan zat yang ada di dalam ASI eksklusif tersebut, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, tadi pertanyaannya kandungan ya. Ya,
Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, bahwa yang di dalam ASI, tadi kan sudah saya jelaskan adanya komposisi posisi ASI ya. Komposisi ASI itu adalah kandungan-kandungan yang terdapat dalam ASI. Adanya lemak, protein, mineral, air, serta lactoferrin dan imunoglobulin. Jadi sangat banyak kandungan yang terdapat dalam ASI. Nah, kemudian tadi juga saya juga menjelaskan adanya ini ya, coba diperhatikan. Nah, kandungannya ya, pada gelas yang berwarna kuning itu adalah kolostrum. Ya, kolostrum itu ASI yang keluar pada hari 0 sampai 4 hari. Jadi dia berwarna kuning dan kental. Nah, ini sangat baik diberikan kepada si bayi. Nah, yang kemudian adanya formil. Formil ini adalah ASI yang sudah lebih dari 10 hari, ya 10 hari ke atas, itu akan keluarnya formil. Jadi formil ini dia berwarna cair dan lebih encer. Tapi kandungan gula di sini sangat tinggi. Nah, jadi sangat baik untuk tubuh si bayi. Ya. Nah, kemudian baru high meal. High meal ini adalah mengandung lemak yang sangat tinggi untuk pertumbuhan berat badan si bayi. Betul. Kapan adanya high meal, Bu? Nah, formil aja keluarnya pada waktu 5 menit pertama. Berarti di atas waktu 5 menit selanjutnya, jika si ibu tetap memberikan ASI kepada bayi, jika tetap melanjutkan menyusui, maka akan keluarlah high meal. Nanti dia ada air susu yang terakhir itu kan akan lebih kental, bersifat lebih kental dan lebih berwarna putih kekuning-kuningan. Jadi seperti warna krem gitu. Itu yang disebut dengan high meal. Ya, tapi kolostrum ini hanya keluar dia pada hari pertama saja, pada hari pertama setelah melahirkan, ya. Jadi dapat dibedakan ya kandungan ASI-nya, ya. Saya dapat dibedakan ya. Ibu rasa semuanya sudah sangat jelas saya jelaskan terkait dengan ASI eksklusif, kandungan ASI dan juga komposisinya tadi. Nah, baiklah sudah kita melihat waktu. Di sini saya juga mau mengakhiri ya kan tentang materi pada hari ini. Ya, insya Allah jika kita diberikan kesempatan kembali di minggu depan, mungkin kita akan bertemu lagi terkait dengan materi-materi tentang perawatan pada bayi baru lahir seperti apa ya. Jadi coba dibaca-baca kembali referensinya dan juga kepada mahasiswa ibu harapkan agar dapat membaca, lebih sering membaca, mencari referensi-referensi yang terkini terkait dengan kesehatan ibu dan anak dan ataupun juga tentang kesehatan asuhan kebidanan pada neonatus ya dan juga ASI eksklusif seperti ini. Nah, jadi ibu mohon kepada mahasiswa ibu lebih aktif kembali, lebih aktif ya dalam mencari referensi-referensi yang terkait ya dan juga yang terkini sesuai dengan evidence base. Oke, baiklah kalau begitu saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih waktunya dan juga jika ada kurang saya mohon maaf, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap hari masuk